Halo semuanya, jumpa lagi di vlog kita. Hari ini aku lagi ada di kota Mojokerto, kota yang kaya banget sama sejarah kerajaan Majapahit. Nah, sebelum mulai petualangan, ada cerita unik nih di balik nama kota ini. Jadi dulu banget nama daerah ini bukan Mojokerto, tapi Japan. Jangan kaget, nama Japan ini nggak ada hubungannya sama negara Jepang. Nama ini diambil dari nama sebuah desa, Desa Japan. Sayangnya seiring waktu, nama Japan punya konotasi yang kurang baik. Nah, pada tahun 1936, nama ini resmi diubah jadi Mojokerto. Nama ini diambil dari kata mojo yang berarti buah maja, dan kerto yang berarti damai atau sejahtera. Jadi nama Mojokerto ini punya makna kota yang damai dan sejahtera di tengah pohon maja. Nama ini juga erat kaitannya dengan kisah Raden Wijaya yang menemukan buah maja yang rasanya pahit di tengah hutan, yang kemudian didirikan desa yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Nah, petualangan kita dimulai dari Museum Majapahit Trowulan. Di sini kalian bisa lihat koleksi benda-benda bersejarah dari era Majapahit, termasuk artefak, keramik, dan patung-patung. Gimana kita sekarang? Jadi kita ini adanya di Kabupaten Mojokerto ya kalau ini ya. Museum Trowulan ini emang sering disebut juga sebagai Museum Majapahit karena koleksinya memang berfokus pada benda-benda arkeologi yang ditemukan di kawasan Trowulan yang diyakini sebagai pusat kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya. Ia adalah menantu terakhir Raja Singosari Kertanegara. Setelah Singasari diserang oleh Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya pura-pura tunduk lalu minta tanah di hutan Tarik yang sekarang namanya jadi Desa Trowulan. Dari sinilah Majapahit berdiri pada tahun 1293. Salah satu yang paling menarik perhatianku adalah arca-arca kuno yang dipahat dengan detail luar biasa. Dalam tradisi Jawa kuno, seorang raja yang sudah wafat bisa dibuatkan arca dalam wujud dewa. Contohnya Raden Wijaya yang diwujudkan sebagai arca Harihara, yaitu gabungan Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Jadi sebenarnya kita bukan hanya melihat arca dewa, tapi juga potret spiritual raja-raja Majapahit. Selain itu, ada juga nih koleksi keris-keris yang digunakan selama kerajaan Majapahit. Setelah puas lihat-lihat di dalam museum, kita bisa santai sejenak di taman museum. Di sini aku nemuin nih pohon yang ikoniknya Mojokerto, yaitu pohon maja. Ini dia buahnya. Kalian bisa lihat sendiri kalau bentuknya bulat besar. Tapi jangan coba-coba dimakan, karena ya itu tadi, katanya sih rasanya pahit banget. Perut udah mulai keroncongan, saatnya makan siang. Aku mampir di restoran legendaris namanya Sambal Wader Cak Mat, yang lokasinya pas banget di depan kolam Segaran, gak jauh dari Museum Trowulan tadi. Di sini Sari pesen wader goreng. Rasanya, mari kita lihat. Sambelnya. Ini namanya sembunyi. Kayak pedas deh, saya pakai sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk banget ya. Enak banget, asin. Sambalnya beneran pedas. Wadernya ngambil dari situ kali. Bukan ya? Setelah kenyang, perjalanan dilanjutkan ke Candi Brahu. Next destination kita mau ke Candi Brahu. Tapi ternyata sudah tuh. Gak apa-apa, kita bisa ngintip aja dari sini candinya. Jadi Candi Brahu ini tuh udah berdiri sejak abad ke-15 dan dia tuh difungsikan buat pembakaran raja-raja Brawijaya yang udah meninggal.
Tapi katanya sih kalau sekarang di dalamnya udah kosong ya, udah nggak ada abu-abu raja-raja itu lagi. Liburan belum lengkap tanpa oleh-oleh. Aku langsung meluncur ke Onde-Onde Bolim Empu Nala. Ini toko oleh-oleh paling ikonik di Mojokerto. Onde-onde di sini punya cita rasa otentik yang udah ada sejak tahun 1929. Isian kacang hijaunya lembut banget dan kulitnya kenyal. Ini dia alasannya kenapa Mojokerto dijuluki sebagai kota onde-onde. Apa bukanya? Masih hangat. Ini isinya apa aja, Bu? Keju coklat kacang hijau. Oh, ada rasa campur. Cobain. Cobain rasa apa ya? Ini rasanya apa aja? Tadi bilangnya keju, kacang hijau sama coklat. Tinggal yang campur. Ada. Sok dicoba. Cap cup ya. Ini kacang hijau ya, ada. Kayaknya ya, coba. Lembut. Bang, yang di bawah matang. Kayaknya yang keju deh. Oke, itu malah. Jadi kalau beli yang campur, itu kan ada yang warnanya merah, kuning, sama coklat. Yang merah itu yang kacang hijau, yang kuning itu rasa keju. Keju. Yang coklat, coklat. Tadi Sari udah nyobain yang keju. Aku nyobain yang kacang hijau. Masih hangat. Secara penampakan mirip sama yang keju, tapi ini kerasa sih kalau ini kacang hijau. Enak ya? Enak, empuk banget. Ya. Sebagai penutup hari, aku mau cobain kuliner khas Mojokerto yang pedas dan lezat. Namanya ayam lodo. Buat nyobain ayam lodo ini, aku mampir di Depot Titin. Ayamnya diolah dengan bumbu santan kuning kental dan dimasak sampai lembut. Pedasnya pas di lidah dan bumbunya ngeresep banget. Kayak apa rasanya? Rasa yang garuk pernah aku makan. Ya? Ini kan digarang deh, kayaknya dibakar. Kari bukan, gulai bukan, tapi nggak manis juga, gurih, pedes. Nggak pedes, kalau kurang pedes ada cabai. Yang gampang sih, bener harus makannya pakai tangan. Ya, pakai tangan. Aku berusaha dulu. Itu dia cerita jalan-jalan aku di Mojokerto. Dari sejarah yang mendalam, kuliner yang menggugah selera, sampai oleh-oleh yang bikin kangen. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Dadah.